Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pasal ketiga dari buku ini, yaitu adalah sumber-sumber fikih Islam. Apa yang disebut dengan sumber-sumber hukum fikih Islam itu, yaitu adalah yang dimana masdar-masdar ini atau sumber-sumber ini bisa dijadikan rujukan untuk mengistimbat sebuah hukum, untuk menentukan hukum tersebut apakah halal, haram, mubah, wajib, makruh dan sebagainya. Yuqsadu bimasadiril fikih islami al-usul allati ya'tamidu 'alaiha fuqaha syariah fi ijtihadihim wa yastaniduna ilaiha fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Jadi dimaksud dengan masdar fikih Islam itu adalah pondasi-pondasi yang dimana para fuqaha syariah itu bersandar kepadanya dan juga dalam hal ijtihad-ijtihad mereka, dan juga mengambil dari hal-hal tersebut istimbat ahkam syariah itu. Nah, beberapa sumber hukum Islam yang akan kita pelajari di sini ada banyak. Di antaranya adalah di sini ada tadi. Nah, ini. Di antaranya adalah kitab, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas, istihsan, masolih mursalah, uruf, qaul sahabi, syar'u man qoblana, istishab, sadud dzara'i. Ini akan kita bahas di bawah hal ini. Kita mulai dari Alkitab. Apa itu kitab? Jelas saja, kitab adalah Al-Quran. Kita semua sudah tahu itu. Sekarang akan kita bahas khoso isuhu. Apa itu khoso isuhu? Karakteristiknya. Karakteristik Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama adalah turunnya dengan bahasa Arab. Nuzuluhu bilughal arabiyyah. Dan ini membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, yang dimana kitab-kitab yang lain tidak diketahui atau tidak turun dalam bahasa Arab. Jadi hanya satu-satunya Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab. Kemudian habis itu yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafdhihi wa ma'nahu ma'an. Yang dimana ayat Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang lafat dan maknanya dari Allah. Jadi yang dari Allah ini bukan lafatnya saja, tapi lafat dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis itu yang nomor 3, Al-Quran itu karakteristik Al-Quran yang ketiga adalah dia adalah mukjizah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad talaballahu ta'ala minal arab ayyatu bimithlihi au bi'asyri suwar min mithlihi. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah meminta orang-orang Arab untuk mendatangkan atau membuat semisal dengan Al-Quran atau dengan 10 surat atau satu surat saja darinya, dan mereka tidak sanggup. Fa'ajazu an dzalika ma'anhum fursanul fasahah wal balaghah. Padahal mereka itu adalah pangeran-pangeran atau pejuang-pejuang atau ksatria-ksatria di bidang bahasa Arab. Mereka para ksatria bahasa Arab itu disuruh untuk membuat Al-Quran semisal dengan Al-Quran, satu surat saja tidak mampu. Ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran. Yang nomor keempat, annahu nuqila ilaina bitawatur wa bitariqatil kitabah min ladun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Al-Quran itu sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Jalur mutawatir itu mustahil salah dan mustahil ada kebohongan karena diriwayatkan oleh banyak orang. Mengapa kok jarang ada kebohongan dan tidak mungkin salah? Karena dihafal oleh banyak orang, sehingga kalau ada kesalahan sedikit saja pasti diketahui. Yang nomor 5, karakteristik Al-Quran, annahu muta'abbid bitilawatihi fi shalah wa ghairuha, yang dimana saat kita membaca Al-Quran itu dihitung sebagai ibadah dengan membacanya di dalam sholat atau di lain sholat. Yang dimana kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat dihitung ibadah, membaca Al-Quran di luar sholat juga dihitung ibadah. Ini adalah karakteristik daripada Al-Quranul Karim. Kemudian akan kita bahas awalu wa akhiru manuzila minal Quran. Ayat apa sih yang pertama turun dan apa sih ayat yang terakhir turun dari Al-Quran? Langsung saja di sini kita bahas bahwasanya ayat pertama yang turun dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah ini. Kemudian habis itu ayat-ayat pertama yang turun dari Al-Quran. Kemudian akan kita bahas ayat terakhir yang turun dari Al-Quran, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini adalah ayat terakhir yang turun dari Al-Quran. Sekarang akan kita bahas apa itu Makki dan Madani, surat-surat Makkah dan surat-surat Madaniyah. Makkah itu surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, sementara Madaniyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ibtada'an nuzul Quran Karim fi Makkah. Dah langsung saja bawah-bawahnya.
Nah ini ada perbedaan antara Mekah dan Madinah. Ada beberapa perbedaan antara surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Yang pertama, tatamayyazu al-ayat al-makkiyah bihtimamiha bil aqidah as-shahihah. Kalau ayat-ayat yang turun dari surat Makkiyah itu memperhatikan tentang akidah. Sementara kalau ayat-ayat Madaniyah fa innaha ala khilafi dzalika haitsu tatahaddatsy anit takalif wa tafasil wa tafasulul qaul fil ahkam, yang dimana surat Madaniyah ini membahas tentang hukum-hukum dan tata cara pelaksanaan serta memperinci hukum-hukum. Jadi gitu. Kalau surat Makkiyah itu turunnya tentang akidah, sementara kalau Madaniyah tentang ibadah, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, yuradul khitab ay nida fil Qur'anil Karim fil Qur'an al-Makki. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu sebagian besar adalah ya ayyuhan nas wa ya bani Adam. Nah ini ya ayyuhan nas ini paling sering turunkan di Mekah. Maka kalau ada ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhan nas itu adalah ciri-ciri daripada ayat Makkah diturunkan di Mekah. Sementara kalau ayat-ayat Madinah sering dilakukan dengan nida adalah ya ayyuhalladzina amanu, seperti itu. Jadi intinya nomor 2 ini kalau Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu seringnya memakai kata-kata ya ayyuhan nas, sementara kalau Al-Quran yang diturunkan di Madinah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian nomor 3, ayat-ayat Al-Quran Mekah atau yang diturunkan di Mekah, ayat-ayat Al-Quran Mekah itu sebagian besar itu sedikit pendek-pendek. Sementara kalau ayat-ayat Madinah itu sebagian besar panjang-panjang. Itu ciri-ciri nomor 3. Mekah itu suratnya pendek-pendek, sementara kalau Madinah suratnya panjang-panjang. Kemudian habis itu nomor 4, kul ayah dzikra fiha kalimatu kalla. Kalau ada kata-kata kalla dalam suatu ayat, maka sebagian besar itu adalah Makkah. Karena orang-orang Makkah itu artinya kan ya enggak dong kayak gitu kan. Itu adalah merupakan bentuk bantahan. Mengapa kata kala sering munculnya di Mekah? Karena waktu itu orang-orang Mekah suka bantah, makanya ada kata-kata kala ini. Maka kalau kita temukan dalam ayat Al-Quran kata-kata kala itu adalah ciri-ciri dari ayat yang dimana ayat tersebut diturunkan di Mekah. Sekarang nomor 5, al-ayat allati warada fiha dzikrul munafiqin. Ayat-ayat yang diturunkan yang turun untuk menyebutkan para munafik itu adalah ayat-ayat yang ada di Madinah. Jadi kalau ada kata-kata orang munafik kalau di dalamnya ada kata-kata orang munafik, maka sebagian besar itu adalah ayatnya diturunkan di Madinah. Kemudian habis itu yang nomor 6, min mumayyizatil makki, dari karakteristik ayat-ayat Mekah bahwasanya surat ada di dalamnya ada surat-surat sajadah. Jadi kalau kita temukan ada beberapa ayat sajadah, maka itu adalah ayatnya diturunkan di Mekah. Ini adalah ciri-ciri dari Makkah, Makki dan Madani. Oke, sekarang kita masuk kepada al-farqu bainal Qur'an wal hadits qudsi. Perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Apa itu Al-Qur'an, sementara apa itu hadis qudsi? Kalau Al-Qur'an kita sudah paham ya Al-Qur'an itu apa. Sementara kalau hadis qudsi itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Rasul tetapi tidak berada atau tidak mencakup di dalam Al-Qur'an. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Ini perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Qur'an itu la yakunu illa wahyan an tariqi Jibril. Kalau Al-Qur'an itu pasti diturunkan kepada Nabi melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Saat Nabi Muhammad berada dalam keadaan melek. Nah ini. Jadi Al-Qur'an itu adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril, dan waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan melek, tidak dalam keadaan tidur. Akan tetapi hadis qudsi itu boleh melalui perantaraan wahyu seperti Jibril itu, akan tetapi juga bisa saat Nabi Muhammad berada dalam keadaan tidur atau juga itu datang dari jalan ilham saat beliau melek. Jadi kalau bedanya Al-Quran dengan hadis qudsi yang pertama, kalau Al-Quran itu pasti datangnya dari Jibril, melalui perantaraan Jibril. Akan tetapi kalau hadis qudsi bisa Nabi Muhammad langsung masuk ayat tersebut atau kalam Allah itu masuk kepada Nabi Muhammad dengan jalan ilham. Atau yang kedua adalah dengan jalan saat Nabi Muhammad tidur, itu juga bisa. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa, Al-Quran datangnya harus dari Jibril. Yang kedua, Al-Quran itu dinilai ibadah dalam bacaannya. Nah ini, faqara syai'an minhu bikulli harfin hasanah. Amal hadis qudsi fala tasihul salat badalan anil Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dihitung sebagai ibadah dengan cara membacanya, dan itu wajib dijadikan bacaan salat. Akan tetapi hadis qudsi tidak bisa. Kalau kita membaca hadis qudsi di dalam salat sebagai pengganti ayat Al-Quran, maka tidak boleh. Dalam artian untuk salat harus membaca Al-Quran, tidak boleh membaca hadis qudsi meskipun dua-duanya sama kalamnya Allah Subhanahu wa taala.
Yang nomor 3, Al-Qur'an Al-Karim yuhramu 'alal junub tilawatuhu wa masuhu. Orang yang sedang berada dalam keadaan junub diharamkan memegang Al-Qur'an dan diharamkan membaca Al-Qur'an. Sementara kalau hadis qudsi dibolehkan seperti itu. Yang nomor 4 sekarang, Al-Qur'an Karim la khilafa 'ala annahu lafdzun wa ma'nahu min indillahi ta'ala. Al-Qur'an Karim itu lafadz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadz dan maknanya datang dari hadis Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi dikatakan juga seperti itu juga, tapi hadis qudsi juga dikatakan bahwasanya maknanya itu datang dari Allah, sementara lafadznya datang dari Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perbedaan nomor 5, Al-Qur'an Karim nukila ilaina biturqit tawatur. Al-Qur'an itu sampai kepada kita dalam jalan mutawatir, dalam artian suatu kelompok diriwayatkan kepada kelompok sehingga mustahil salah dan juga mustahil ada penyelewengan di situ. Akan tetapi kalau hadis qudsi kadang-kadang diriwayatkan dari jalur ahad. Apa itu ahad? Itu berada dipelajari di ilmu mustalah hadis. Nah, gitu kan. Itu. Jadi kalau Al-Qur'an datangnya dengan jalan mutawatir, sementara kalau hadis qudsi diriwayatkan dari jalur ahad. Kemudian yang nomor 6, Al-Qur'an Al-Karim yajib mura'atu ahkam tilawatuhu wa la yajuzu bi ayyi wajhin min wujuh riwayatuhu al-istishhad bihi an tariqil makna. Ketika kita hendak meriwayatkan Al-Qur'an, ini adalah Al-Qur'an, itu kita harus mendatangkan atau kita harus menyebutkan lafadznya lengkap. Tidak boleh kita sebutkan hanya maknanya saja, tidak boleh. Jadi kalau kita ingin mendatangkan dalil dari Al-Qur'an, maka itu harus kita sebutkan ayatnya lengkap, bunyinya seperti apa, harus didatangkan lengkap. Tidak boleh kita menyebutkan hanya maknanya saja. Sementara kalau hadis qudsi boleh kita mendatangkan maknanya saja, tidak apa-apa. Sementara nomor 7 sekarang, Al-Qur'an Karim mahfud anit ta'aruf wa taghyir, ta'rif anit tahrif. Ini sebenarnya bukan ta'rif, ini tahrif, ini tahrif wa taghyir. Al-Qur'an Al-Karim itu terjaga dari penyelewengan dan juga perubahan. Tuh. Jadi Al-Qur'an Al-Karim itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dari penyelewengan dan juga perubahan. Yang nomor 8, man ankara syai'an minal Qur'an faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari sebagian saja dari Al-Qur'an, maka dia sudah kafir. Sementara kalau mengingkari sebagian dari hadis qudsi, maka tidak dimaksud sebagai kafir, karena ada sebagian hadis qudsi yang hadisnya itu adalah dhaif. Oke, nasih wal mansuh kita lewati karena itu masuk dalam ilmu usul fikih. Kemudian habis itu, nah ini nasih wal mansuh ini. Nasih wal mansuh itu ada 3. Nasih wal mansuh itu ada 3. Yang pertama adalah nasih wal mansuh ada 3 ya. Yang pertama adalah naskhut tilawah wal hukum ma'an. Di sini nggak disebutkan. Dalam artian bacaannya itu dihapus dan juga hukumnya juga dihapus. Contohnya adalah khamsur radha'an. Dulu ada ayat Al-Qur'an yang berbunyi khamsur radha'at maklumat yuharrimna. Kemudian dihapus dengan ayat yang berbunyi asyrul radha'at maklumat muharrimna. Nah, seperti itu. Dalam artian dulu 5 susuan itu sudah bisa menjadikan seseorang sebagai mahram. Akan tetapi kemudian dihapus dengan 10 susuan baru menjadikan seseorang dianggap sebagai mahram. 5 susuan dianggap sebagai dihapus dengan 10 susuan. Apa maksudnya? Lebih jelasnya itu saya bahas dalam video saya yang berjudul Nasih Mansuh yang ada di video tafsir Ayatul Ahkam. Silahkan dilihat. Kemudian habis itu yang kedua, naskhut tilawah dunal hukum. Naskhut tilawah dunal hukum ini adalah bacaannya dihapus, akan tetapi hukumnya nggak dihapus. Contohnya adalah asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Itu. Intinya dari nasih mansuh ini saya lewati karena kalau antum pengen melihat nasih mansuh ada di video saya yang berjudul di sesi tafsir Ayatul Ahkam yang berjudul juga Nasih wal Mansuh. Saya ulas di situ sangat lengkap. Kalau antum ingin mengetahui silahkan dilihat videonya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini penulisan Al-Qur'an dan menghafalnya. Langsung saja di sini saya lewati bahwasanya mengumpulkan Al-Qur'an itu ada 2 periode. Yang pertama mengumpulkan Al-Qur'an di periode Abu Bakar. Mengapa pada zaman Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an? Karena banyak sekali para penghafal Al-Qur'an yang tewas di medan perang. Sementara itu Abu Bakar mendapat usul dari Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan akhirnya sama Abu Bakar dikumpulkan. Tetapi di zamannya Abu Bakar itu hanya dikumpulkan saja dan barulah dibukukan pada zamannya Utsman bin Affan. Pada zamannya Utsman bin Affan ini dibukukan menjadi buku dan menjadi mushaf. Jadi memang Al-Qur'an itu mengumpulkan Al-Qur'an ada 2 periode ya, periodenya Abu Bakar sama periodenya Utsman bin Affan. Kalau periodenya Abu Bakar dikumpulkan saja, tapi kalau periodenya Utsman dikumpulkan dan dijadikan buku. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an menurut ide atau usul dari Umar bin Khattab. Kayak itu.
Kemudian, perbedaan antara mengumpulkan Al-Quran Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Loh kan sama-sama mengumpulkan Abu Bakar sama Utsman. Iya, sama-sama mengumpulkan, tetapi ada perbedaannya. Apa perbedaan antara Abu Bakar dengan Abu Bakar dengan Utsman saat mengumpulkan Al-Quran? Yang pertama, bahwasanya Abu Bakar itu mengumpulkannya hanya dikumpulkan ke dalam satu sempat, hanya dikumpulkan ke dalam satu tempat supaya memudahkan untuk memurojaah atau memudahkan untuk saat mencari ayat-ayat tersebut. Akan tetapi kalau di zamannya Utsman, selain dikumpulkan juga diurutkan antar surat-suratnya, rotaba surat wal ayah ala wajhil ma'ruf fil mushaf al-an. Jadi pada zamannya Abu Bakar hanya dikumpulkan saja, tapi kalau zamannya Utsman dikumpulkan dan juga diurutkan bentuk surat-suratnya. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, pada zamannya Utsman bin Affan ini Al-Qur'an ditulis lebih dari satu mushaf. Nah, kemudian habis itu nomor 4. Di zaman Utsman bin Affan ini juga diperhatikan cara bacanya Al-Qur'annya ini. Cara membacanya Al-Quran ini benar-benar diperhatikan. Jadi tidak hanya dikumpulkan saja, tapi juga diperhatikan cara bacanya. Ini cara bacanya itu nun atau ba atau apa, itu benar-benar diperhatikan zamannya Utsman bin Affan. Oke, hujjiyatuhu selesai ya, bahwasanya Al-Quran ini merupakan hujjah dan semua orang di seluruh dunia sepakat bahwasanya Al-Quran bisa dijadikan hujjah. Nah, udah itu saja. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.